Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa UIN Raden Patah Palembang dari kelas Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nomor induk mahasiswa saya 2210602024. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi secara singkat. Adapun materinya yang pertama adalah apa ini maksud sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Yang kedua, 7 perbandingan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Yang terakhir, apa ini maksud ekonomi sosialis? Sebelum saya menjelaskan apa yang maksud ketiga materi ini, saya ingin bertanya kepada penonton, apa sih yang maksud dari sistem ekonomi? Jika tidak tahu, sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur hubungan ekonomi antara masyarakat dalam suatu negeri. Baiklah, langsung saja pada materi pertama. Apa ini maksud sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang dimana di dalamnya terkandung nilai moral dan nilai ibadah dalam setiap kegiatannya. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang dimana memberikan kebebasan penuh pada orang untuk melakukan kegiatan ekonomi demi memperoleh keuntungan mereka. Sistem ekonomi kapitalis ini juga merupakan salah satu sistem ekonomi yang paling populer sekaligus kontroversial. Ciri utama dari sistem ekonomi kapitalis ini adalah hak milik privat atas semua produksi dan juga distribusinya. Dasar dari sistem ekonomi kapitalis ini juga berasal dari konsep kapitalisme, yang dimana di dalam KBBI, kapitalisme adalah sistem atau paham ekonomi yang modalnya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem di mana pelaku usaha swasta memiliki dan mengendalikan properti sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing nih. Dan juga faktor penting dari sistem ekonomi kapitalis ini adalah motif keuntungan sesuai dengan teori Adam Smith, yang dimana dalam buku yang berjudul Wealth of Nation, dia menjelaskan konsep laissez-faire serta prinsip the invisible hand. Kedua konsep inilah yang menjadi kerangka dasar pembentukan teori sistem ekonomi kapitalis ini, yang di dalamnya memuat nilai barang dan jasa, struktur harga, harga konsumsi, serta harga penentuan produksi nih. Adam Smith juga menuaikan pendapat dalam tulisan bahwa semua orang di dunia ini seharusnya diberi kebebasan untuk bekerja atau berusaha dalam persaingan yang sempurna tanpa intervensi dari pemerintah nih. Jadi itu merupakan penjelasan singkat dari materi pertama. Lanjut materi kedua, 7 perbandingan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Perbandingan yang pertama adalah perbandingan dari worldview atau pandangan dunia. Yang dimana nih, dari pandangan sistem ekonomi Islam, dunia ini bukanlah tujuan akhir, melainkan ada kehidupan yang abadi setelah kematian. Dengan demikian, di pandangan ini, sistem ini kita mempercayai adanya suatu kehidupan yang abadi setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Sedangkan dari pandangan ekonomi kapitalis, atau biasa disebut juga sekularisme, adalah bisnis yang beroperasi tanpa mengenai hari setelah kematian, yang dimana di sistem ini dunia merupakan tujuan akhirnya. Perbandingan yang kedua adalah pertimbangan nilai dan moral. Si ekonomi Islam
ini membatasi kebebasan norma dan nilai manusia dalam mencari keuntungan atau kekayaan pribadi. Nih, contohnya adanya halal dan haramnya sebuah makanan serta sistem keuangan Islam nih. Dari ekonomi kapitalis sendiri membatasi kebebasan manusia berdasarkan norma agama atau ketuhanan. Tidak membatasi kebebasan manusia berdasarkan norma agama atau ketuhanan. Contohnya sendiri memperbolehkan riba. Yang ketiga, perbandingan yang ketiga, harmoni kepentingan individu dan sosial, yang di mana ekonomi Islam berpendapat kepentingan sosial lebih diutamakan ketimbang kepentingan pribadi atau individu. Sedangkan ekonomi kapitalis berpendapat kebalikan dari sistem ekonomi Islam nih, membebaskan setiap orang untuk mengejar kepentingan mereka masing-masing. Adapun perbandingan yang keempat, permasalahan ekonomi. Dari pandangan ekonomi Islam, membatasi keinginan manusia pada pemenuhan kebutuhannya. Maksudnya, hilangnya sikap berlebih-lebihan atau israf dan sikap-sikap menyia-nyiakan atau tabzir. Sedangkan dari pandangan ekonomi kapitalis sendiri, terbatasnya sumber daya untuk memenuhi keinginan manusia yang tak terbatas nih. Dengan demikian, manusia harus membuat suatu pilihan antara produksi, konsumsi, atau distribusi. Adapun perbandingan yang kelima, kepemilikan sumber daya. Dari ekonomi Islam, setiap harta masih terdapat hak orang lain. Atau biasa contohnya tuh zakat, wakaf, dan lain-lain. Ekonomi kapitalis berpendapat di sistem ini manusia memperbanyak harta sendiri tanpa memikirkan orang lain. Baik dengan cara menzalimi orang lain sekalipun itu. Dan perbandingan yang keenam, mekanisme pasar nih. Ekonomi Islam berpendapat dan meyakini naik turunnya permintaan atau penawaran serta harga merupakan ketentuan dari Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pandangan ekonomi kapitalis, mekanisme persaingan pasar ini yang sempurna diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya yang efisien atau tidak menghiraukan naik turunnya harga barang. Adapun perbandingan yang ketujuh atau yang terakhir, intervensi pemerintahan. Dari pandangan ekonomi Islam nih, pemerintahan bertanggung jawab secara normal memastikan keputusan terhadap syariat dan keadilan atau dan lain serta dan lain. Dari pandangan ekonomi kapitalis sendiri, mendepankan persaingan pasar tanpa adanya unsur intervensi pemerintahan. Dari itu tadi 7 perbandingan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Yang ketiga, materi ketiga, apa yang dimaksud ekonomi sosialis? Nah, di sini saya akan merangkup 2 nih, sistem kapitalis juga nih. Nah, jadi sistem kapitalis ini adalah sistem yang tidak ada campur tangan pemerintah atau memiliki kelas ekonomi, si kaya dan si miskin. Maksud dari si kaya dan si miskin ini ialah setiap orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh, maka dia akan kaya. Sedangkan orang yang bermalas-malasan, dia akan miskin nih, atau susah memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena di sistem ini tidak ada campur tangan pemerintahannya. Nah, jadi setelah itu sistem sosialis adalah sistem yang terdapat campur tangan pemerintahannya dan memiliki kelas ekonomi atau tidak memiliki si kaya dan si miskin. Maksudnya di sini segi ekonomi masyarakatnya nih diatur sama pemerintahnya atau disamaratakan. Jadi baik yang berusaha ataupun yang tidak berusaha nih akan disamaratakan dari segi ekonominya.
Jadi menurut kalian, negara kita harus pakai sistem ekonomi yang mana nih? Sistem ekonomi kapitalis atau sosialis? Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih atas teman-teman yang telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.